Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati Sofia. Saya guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Padaherang. Saat ini saya sedang mengikuti program pendidikan profesi guru dalam jabatan 2022 kategori 2 di Universitas PGRI Madiun. Saya sudah mengajar di sini kurang lebih 5 tahun sejak 2016. Ya, silakan KM-nya untuk menyiapkan dulu dan berdoa. Sudah hormat beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailam fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa Masaila fala wa amma bini mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Ya baik, Ibu absen dulu ya. Anggara, Rizky, Wahyu, Anissa, Feni, Dian,
Fasa, Dede Risma, oh, ada. Ilva, Heni, Hayatul, Giovanni, Meli, Selvi, Reni, Pitrio, Deden, David, Rudi, Zaki, Irgi, Rifan, Raffi, Sakit, Munawar, hadir. Nah, itu ada lagi yang sakit ya. Nah, untuk yang sakit kita doakan bersama, mudah-mudahan pertemuan berikutnya bisa sehat lagi, bisa kumpul lagi, dan jangan lupa kalian juga harus jaga kesehatan ya. Istirahat yang cukup, jangan bergadang terus ya, jangan main game terus. Ditambah lagi makan juga harus teratur. Apalagi sekarang kan sedang musim pancaroba seperti ini ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah sekarang sebelum Ibu memulai untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, Ibu mau tanya-tanya dulu terkait dengan materi yang sebelumnya. Nah, tapi biar lebih semangat, kita lakukan sedikit penyegaran dulu ya. Seperti yang sudah-sudah, kepalkan tangan ketika Ibu bilang SMK bisa. Dua-duanya ya, bisa gitu ya. Oke? Siap? Ya, oke. SMK bisa. Nah, gitu. Ya harus bisa memang. Bisa apa? Ya bisa segala macam termasuk dengan kejuruannya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan melanjutkan materi mengenai teks laporan hasil observasi. Tapi sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, kira-kira kemarin masih ingat tidak kita belajar mengenai apa saja? Kaidah ya, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Nah, berbicara tentang struktur, masih ingat tidak struktur teks laporan hasil observasi itu ada apa saja? Oke, silakan. Betul, ada 3 ya. Yang pertama itu ada pernyataan umum, kemudian definisi bagian, dan yang terakhir adalah definisi manfaat. Nah, kemudian kalau kaidah kebahasaannya yang kemarin kita cari ini ada apa saja? Oke, silakan Wahyu. Kalimat definisi dan deskripsi, kata verba dan nomina, dan imbuhan serta kata imbuhan di. Kata depan. Nah, salah ya. Nah, yang pertama adalah mencari kategori kata verba atau kata kerja dan kata nomina atau kata benda. Kemudian yang kedua adalah mencari imbuhan serta kata depan atau preposisi di, ya itu. Kemudian yang ketiga adalah mencari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, sekarang untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensi dasar yang kedua nih. Yaitu mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan. Nah, di sini dijelaskan dulu yang dimaksud mengkonstruksi ini adalah membuat, artinya sama dengan membuat. Jadi, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membuat teks laporan hasil observasi. Nah, di sini sebenarnya banyak cara yang bisa kalian lakukan dalam membuat teks laporan hasil observasi atau mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, di sini Ibu punya tips nih, ada 4. Tips yang pertama adalah kalian harus mengamati dulu nih secara langsung
mengenai objek atau bahan yang akan kalian jadikan bahan observasi. Misal, kembali lagi kemarin kita berbicara tentang kucing. Nah, sebelum kalian membuat teks laporan hasil observasi tentang kucing, kalian harus tahu dulu kucing itu seperti apa, bentuknya seperti apa gitu ya. Kalian harus tahu dulu objek yang kalian amati atau yang akan kalian jadikan teks laporan hasil observasi. Nah, langkah yang kedua adalah mencatat informasi apa saja yang penting dari objek yang kalian amati. Nah, karena observasi itu berarti harus secara objektif, berarti kalian harus lihat objeknya. Misal, kalian mau mengamati kucing, berarti kalian harus mencatat apa saja sih yang kalian lihat dari kucing tersebut. Contoh, kalian lihat kucingnya ada macam-macam warna. Ada yang kuning, mungkin ada yang putih, ada juga yang mungkin hitam gitu ya. Nah, itu salah satu warna yang ada di kucing. Kemudian ada lagi, misalnya kalian lihat di sana ada bulu. Ya, bulu yang menutupi seluruh tubuhnya. Berarti kalian catat juga, oh berarti kucing ini ada bulunya. Ya, yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian ada apa lagi? Misalnya ada ekor. Nah, ditulis juga sampai selengkap mungkin. Nah, kemudian kalau ada hal di luar yang bisa kita lihat, kalian boleh mencarinya di internet. Contoh, misal saya tidak tahu nih nama ilmiah dari kucing, kalian boleh cari di internet atau misalnya buku gitu ya tentang yang menjelaskan tentang kucing itu sendiri. Jadi sebagai bahan referensi yang lain atau rujukan yang lain. Kemudian setelah kalian menulis ya bagian-bagian penting dari objeknya, langkah ketiga adalah menyusunnya sesuai dengan struktur yang ada dalam teks laporan hasil observasi yang tadi disebutkan oleh siapa? Neng. Iya. Ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum, berarti harus menjelaskan secara umum tentang objeknya. Nah, kemudian yang kedua adalah deskripsi bagiannya. Nah, tadi yang Ibu sebutkan, ada ekornya, ada bulunya, mungkin ada kumis, ya ditulis sedetail mungkin yang kalian tadi observasi tentang objeknya. Nah, kemudian baru yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, sekali lagi, manfaat di sini bukan hanya untuk dikonsumsi saja ya. Masa kucing dikonsumsi kan ya nggak mungkin. Nah, manfaat yang bisa kita ambil ketika kita memelihara kucing. Apa? Misal bisa menghilangkan stres ya. Kemudian menyalurkan hobi yang mungkin hobinya memelihara kucing dan lain sebagainya. Ditulis berdasarkan hasil wawancara juga gitu dengan orang yang mungkin memelihara kucing gitu. Nah, kemudian langkah yang berikutnya adalah mengkoreksi setiap kalimat atau setiap kata-kata yang kalian tulis atau yang kalian catat sesuai dengan kaidah kebahasaannya. Mungkin yang terbiasa menggunakan kata depan yang tidak sesuai, misalnya di sekolah kemarin kan harusnya terpisah, ini disatukan. Nah, kalian harus dikoreksi dulu sebelum kalian membuat teksnya secara utuh. Jadi kaidah kebahasaannya lengkap, kemudian atau sesuai, kemudian strukturnya pun lengkap seperti itu. Nah, itu tips dari Ibu. Kalau misalnya kalian punya cara tersendiri untuk membuat teks laporan hasil observasi, bisa juga. Misalnya, Bu, saya mau langsung meneliti objek, misalnya seperti itu. Tanpa misalnya persiapan mencatat informasi pentingnya karena saya orangnya gampang ingat, misalnya. Boleh. Ya, ini hanya sekedar gambaran dari Ibu. Apabila kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi, kira-kira apa saja sih yang bisa kalian lakukan gitu. Ini tips dari Ibu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, oh ya, tadi Ibu lupa, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian akan Ibu
ajak untuk menulis teks laporan hasil observasi berdasarkan video yang akan Ibu tayangkan nanti setelah ini. Gitu. Jadi nanti Ibu akan ajak kalian nonton video. Setelah Ibu ajak kalian nonton video, kalian catat informasi yang ada di sana, kemudian kalian tuangkan informasi itu, kalian susun jadi sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan LKPD yang Ibu bagikan nanti. Itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak. Nah, sekarang silahkan kembali lagi ke kelompok yang kemarin sudah kalian bentuk. Kemarin kelompoknya masih ingat? Masih. Silahkan berkelompok terlebih dahulu. Sudah? Nah, yang berdua nggak apa-apa ya. Maksudnya satu temannya berarti tidak hadir ya, Raffi ya? Berarti mengerjakannya cukup berdua saja. Nah, maaf. Mohon diperhatikan dulu sebelum membuat teks laporan hasil observasi. Sekali lagi di sini nanti akan Ibu tayangkan terlebih dahulu video mengenai teks laporan hasil observasi ya. Nanti kalian catat informasi apa saja yang kalian dapatkan dari tayangan itu, kemudian kalian susun menjadi teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Dan jangan lupa pergunakan bahasa Indonesia tulis yang baik dan benar ya. Seperti penggunaan tanda baca ya, karena kebiasaan siswa itu suka lupa kalau misalnya setiap di akhir kalimat itu selalu diakhiri dengan tanda baca akhir. Tanda baca akhir itu bukan hanya titik ya, ada tanda tanya, ada tanda seru, itu juga tanda baca akhir. Ya. Seperti itu. Jadi tolong diperhatikan cara penulisannya. Dan kalau misalnya kalian menggunakan kata, diusahakan jangan menyingkatnya. Seperti kata yang kalian singkat jadi YG kan, seperti itu ya. Kemudian dengan jadi degen kan DGN gitu ya. Jangan, jadi ditulis lengkap sesuai dengan katanya. Oke? Oke, nah sekarang Ibu akan tayangkan videonya. Silahkan kalian catat dulu di buku tugas ya, masing-masing di kelompoknya. Kemudian jika sudah, lanjutkan disusun menjadi teks laporan hasil observasi. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan ke video? Tidak? Sudah jelas ya? Oke, ditayangkan dulu ya. Kita coba dulu ya, kalau misalnya suaranya kurang jelas, tolong diberitahu ibunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat. Amin. Nah, di video kali ini Ibu akan menjelaskan cara membuat tugas tentang teks laporan hasil observasi hari ini. Hari ini Ibu akan observasi lidah buaya. Nah, langsung kita mulai aja ya observasi tentang lidah buayanya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis renania. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias.
permukaannya berbintik-bintik putih. Tumbuhan lidah buaya tumbuh dengan tinggi bervariasi, dapat mencapai 20 cm sampai 1 meter tergantung jenis lidah buaya yang ditanam. Adapun apabila penanaman lidah buaya dilakukan secara tepat dengan memperhatikan berbagai nutrisi yang dibutuhkan lidah buaya, maka tidak menutup kemungkinan dapat mencapai tinggi 30 cm ke atas. Lidah buaya banyak ditemukan di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau biasa ditanam di atas pot atau di pekarangan rumah untuk menjadikan tanaman hias. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena di dalam daunnya banyak tersimpan cadangan air yang biasa digunakan pada saat kekurangan air. Di dalam daun lidah buaya terdapat jeli bening dengan tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Jeli ini adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan dari bagian tubuh lidah buaya. Untuk perawatan lidah buaya, hal yang dapat dilakukan adalah meletakkan tanaman lidah buaya pada tempat yang terkena hujan. Hal ini untuk memastikan agar lidah buaya memiliki asupan air yang cukup sehingga tubuhnya tetap segar. Sedangkan jika tanaman ini dibudidayakan pada musim kemarau, ada baiknya jika disiram setiap pagi dan sore untuk menghindari kekeringan pada daun akibat panas matahari berlebih dan untuk menjaga kesuburan daun. Meskipun tanaman lidah buaya dapat bertahan hidup di tempat yang kering, dikarenakan daun menyimpan cadangan air untuk tetap bertahan hidup, tetapi tidak ada salahnya untuk tetap memperhatikan asupan air bagi lidah buaya. Berikan pupuk organik pada lidah buaya setiap setahun sekali untuk menghasilkan daun yang lebih panjang. Usahakan berikan pupuk alami seperti kotoran sapi atau kotoran kambing. Alasan pemberian pupuk organik seperti kotoran sapi dan kotoran kambing jauh lebih murah daripada pupuk anorganik. Sedangkan keduanya memiliki dampak yang hampir sama terhadap pertumbuhan lidah buaya. Lidah buaya tidak hanya dapat dijadikan tanaman penghias pekarangan rumah, namun juga jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas agar rambut terjaga kesuburannya. Jeli lidah buaya juga bisa dijadikan masker alami bagi wanita karir yang tidak sempat merawat wajah di salon. Jeli lidah buaya hanya perlu dioleskan pada permukaan wajah selama beberapa menit, kemudian basuh dengan air hangat. Jika rutin dilakukan, perawatan kosmetik alami menggunakan tanaman lidah buaya akan memberikan hasil yang baik sebagaimana diharapkan. Di samping dapat digunakan sebagai kosmetik alami, tanaman lidah buaya juga bermanfaat sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan. Dalam pemakaian untuk kulit, lidah buaya dapat melembabkan wajah, menghilangkan jerawat pada wajah, dan juga menghapus luka-luka. Lidah buaya adalah tanaman yang memiliki banyak manfaat, baik untuk obat atau untuk dijadikan sebagai kosmetik alami. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena dalam daunnya tersimpan cadangan air. Letakkan lidah buaya pada tempat yang terkena hujan agar tubuhnya tetap segar. Sekian observasi lidah buaya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai. Sudah cukup atau mau diulang lagi? Sudah. Silakan dicatat informasinya yang tadi kalian tonton, kemudian kalian susun dalam buku tugas dulu, nanti baru dipindahkan ke LKPD yang tadi Ibu bagikan. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum dikerjakan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan diskusikan dengan teman sekelompok.
betul di situ. Oh ya, sekali lagi karena kolomnya terbatas, jika tidak cukup silakan dibalik saja. Ya, di bagian belakangnya. Mohon diisi identitasnya secara lengkap ya. Nah, untuk judulnya itu sendiri, kalian bisa mengkreasikan judul yang lain. Misalnya kan ini berbicara tentang aloe vera ya, atau lidah buaya. Nah, kalian misalnya ubah judulnya menjadi lidah buaya sejuta manfaat. Boleh judulnya. Jadi judul di sini tidak mesti harus nama objeknya ya. Misal kalian tambahkan kata-kata yang lain, boleh. Ya, jadi silahkan diskusikan judulnya, kemudian isinya juga harus didiskusikan. Seperti itu ya. Yes. Wah, habisnya apa sih? Kalau untuk pengerjaan kurang lebih 25 menitan ya nanti, karena akan ada seperti biasa presentasi di depan. Yang tidak hadir tadi teh Raffi ya. Nah untuk Raffi, kelompok Raffi tidak usah dicantumkan saja ya. Jadi yang dicantumkan nama berdua aja. Ya. Raffi tidak usah. Karena tidak hadir. Jadi yang ikut diskusi hanya 2 orang. Ini jangan lupa isi. Tanggalnya juga ya. Ininya disusun ya, jadi sesuai dengan informasi yang tadi. Kan tadi sudah dicatat tuh apa saja. Nah, kemudian baru dipindahkan sini. Nah, untuk judul juga gunakan kalimat yang lain gitu. Misalnya kan tadi membahas tentang lidah buaya. Nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan, jangan lidah buaya saja. Kalian bisa misalnya tambahkan misalnya lidah buaya sejuta manfaat juga boleh. Atau yang lain. Jadi untuk judul tidak terpaku harus sesuai dengan objeknya, ya.
Ada kesulitan? Nah, perhatikan tanda bacanya juga ya. Jadi tanda bacanya harus sesuai. Kalau harusnya titik, ya ada titiknya. Dan juga penggunaan tanda baca koma pun harus ada ya. Masa iya kalau misalnya kamu baca nih teks yang kamu buat terus aja nggak ada titiknya, kan capek ya kalau yang membacanya itu. Gunanya koma ini adalah untuk penjeda. Jadi ketika kamu membaca teks yang kamu buat, jadi ada penjedaannya untuk pembacaan. Itu ya. Perhatikan. Gimana, ada kesulitan? Tidak ada. Oke. Tanda baca tolong diperhatikan juga ya. Dan jangan disingkat ya. Gimana? Ada kesulitan? Ibu ini yang definisinya ditulis apa langsung ini? Enggak usah. Jadi nggak usah. Jadi tidak usah ditulis sesuai strukturnya, langsung saja tulis. Ya, untuk struktur yang 3 ya, definisi umum, kemudian atau definisi umum atau pernyataan umum, kemudian definisi bagian dan definisi manfaat tidak perlu ditulis ya. Jadi langsung aja ditulis sesuai dengan teks yang kalian buat. Misalnya lidah buaya adalah, nah gitu. Jadi tidak perlu ditulis. Kalau yang terlanjur ditulis juga tidak apa-apa. Sebaiknya jangan ditulis gitu. Hati-hati, biasanya penggunaan tanda baca sering keliru ya. Harusnya ada titik di sana, tidak ada titiknya. Jadi ketika dibaca itu teksnya panjang terus, jadi nggak ada jedanya. Jadi kalau untuk titik, koma itu kan fungsinya adalah untuk penjedaan dalam kalimat ya. Kalau nggak ada penjedaan, coba aja kalau misalnya kalian baca tanpa ada tarikan napas kan ngap ya. Gitu. Jadi tolong diperhatikan. Nah, ini apa namanya? Penggunaan kata di ya benar-benar ya. Kalau di seperti ini bukan imbuhan ya, tapi kata depan. Jadi penulisannya kadang kan ada yang nulis tuh di rumah, harusnya kan di spasi rumah gitu ya. Nah, kalau di spasi rumah berarti dia preposisi atau kata depan. Nah, kalau di rumah disatukan berarti dia bukan preposisi karena penulisannya tidak di itu, tapi seharusnya yang benar adalah penulisannya dipisahkan. Seperti itu. Tidak ada kesulitan? Terus makan tidak terlihat.
Penulisan huruf kapitalnya juga harus diperhatikan ya. Jadi harusnya penulisan misal ada ada kata orang. Nah itu kan harus depannya kapital ya. Misalnya Lisnawati berarti Lisnanya harus L-nya harus kapital, jangan dikecil. Kemudian nama kota juga sama harus betul. Nama tempat gitu. Nama kota, nama tempat harus bisa. Bagaimana, ada kesulitan? Tidak? Mudah, Rudi? Tuh, Indonesia. Tuh kan, Ibu bilang untuk kata yang diawali dengan kota berarti walaupun dia posisinya di akhir ataupun di tengah-tengah, kota itu tidak boleh ditulis huruf kecil semua, berarti harus kapital. Bukan semua kapital ya, tapi awalnya itu harus kapital. Seperti Indonesia berarti I-nya itu harus kapital, gak boleh kecil. Perhatikan juga penulisan huruf kapitalnya ya. Kalau misalnya ada tulisan ada penggunaan kota di sana berarti harus kapital. Misal di Indonesia, kata Indonesianya I-nya itu harus kapital. Dia nama orang pun sama harus kapital. Misalnya Lisnawati. Nah, berarti L-nya itu harus kapital. Nah, lidah buaya L-nya itu nggak boleh kapital, tapi L kecil. Terbiasa ya? Gimana? Ada kesulitan? Aman ya? Perhatikan penulisan huruf kapitalnya juga ya. Karena kebiasaan kalau misal lidah buaya, karena terbiasa karena judulnya lidah buaya berarti L-nya kapital. Nggak boleh ya. Kalau misalnya lidah buaya berarti dalam sebuah kalimat lidah buaya L-nya itu tidak boleh kapital. Itu kalau misalnya ada yang kapital tolong diubah dulu. Nah, tapi kalau misalnya ada penulisan nama kota, nama orang gitu ya, kemudian jabatan misalnya, nah itu ditulis kapital.
Gimana? Mudah? Dikit lagi, Bu. Ya. Udah bisa.
Kalau tidak cukup dibalik saja ya. Jadi lidah buaya dapat. Nah, kata lidah buaya, L-nya tidak boleh kapital.
Menit lagi ya.
gimana? Mudah mengerjakannya? Ada kesulitan? Gimana, Wahyu? Sebentar, tunggu yang lainnya masih belum ya. Kurang lebih 10 menitan lagi. Ini segini berapa? Sesuai dengan yang kalian diskusikan barusan. Kalian mendapatkan informasinya apa saja? Harus sesuai dengan struktur yang tadi. Berarti mencakup ada bagian pernyataan umumnya, ada deskripsi bagiannya, ada deskripsi Kalau kalian rasa sudah cukup, berarti ya sudah. Tapi kalau misalnya menurut kalian masih perlu ditambahkan, ya silakan tambahkan. Nih lidah buaya, L-nya harusnya besar. Jadi udah buaya. L, I-nya titikan biar tidak sangka jadi U. Nah, ini juga giliran disuruh kapital malah enggak, disuruh kapital. Ya. Coba dicek lagi. Coba dicek kembali ya penulisan huruf kapitalnya, penggunaan tanda bacanya, ya. Kalau misalnya ada kesalahan, tolong diperbaiki dulu ya, biar nantinya hasil kalian pun maksimal. Dan tolong dipastikan harus 3 strukturnya ini tercantum ya. Ada bagian pernyataan umum atau definisi umumnya, ada definisi bagiannya, ada deskripsi manfaatnya juga. Jadi harus ada 3-3-nya. Kalau ada yang terlewat satu, tolong didiskusikan lagi. Raffi, ada yang tahu sakit apa?
Nggak tahu. Nanti ditengok ya. Barangkali mungkin setelah ditengok sama kalian jadi sembuh gitu. Raffi orang mana? Orang mana? Pada heran? Deket aku. Deket ya? 5 menit nyampai. Baik, karena tinggal berapa menit lagi kita harus diskusi dulu ya. Berarti Ibu akan panggil beberapa kelompok untuk membacakan hasilnya. Nanti kelompok yang lain mohon berikan komentar atau tanggapan terkait dengan penampilan temannya ya. Nah, untuk kelompok yang pertama kita mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan Anggara dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agara saya Cikiana. Kami dari kelompok 1 akan membacakan presentase atas hasil diskusi kami yang berjudul Teks Lidah Buaya Kaya Akan Manfaat.
Lidah buaya merupakan tanaman yang sering digunakan dalam produk makanan ataupun disajikan karena kaya akan nutrisi dan vitamin. Tanaman lidah buaya cukup mudah untuk tumbuh, karenanya kita sering menjumpai tanaman ini di rumah-rumah. Tanaman lidah buaya memiliki manfaat yang sangat kaya, di antaranya memelihara kesehatan kulit dan rambut, mengatasi permasalahan kulit dan rambut, sebagai antibakteri dan antioksidan, serta mengobati jerawat. Hal ini dikarenakan tanaman lidah buaya kaya akan vitamin dan nutrisi seperti enzim, vitamin C, vitamin E, mineral, amino, dan antioksidan. Sekarang ini banyak produk yang menggunakan tanaman lidah buaya sebagai salah satu kandungan di dalamnya, seperti sampo, sabun, jamu, dan lain sebagainya. Kita juga bisa memanfaatkan tanaman lidah buaya secara tradisional, seperti langsung mengoleskannya pada kulit atau rambut. Dan dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya Giovanni ingin memberikan tanggapan mengenai penampilan kelompok 1. Menurut pendapat saya, secara keseluruhan kelompok 1 bicaranya sudah lantang dan jelas. Laporan yang diberikannya juga rinci dan dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan tanggapannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kelompok 2. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 yang menentukan saya Anissa Febriani, saya Dianita Sari ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Lidah Buaya Sejuta Manfaat. Lidah buaya memiliki nama latin Awanera atau Apoe Protagonistis Iwana. Tanaman lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya banyak ditemukan di daerah tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas dan biasa ditanam di basement atau di permukaan. Untuk dijadikan tanaman hias, lidah buaya adalah salah satu tanaman tropis. Lidah buaya adalah salah satu yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Lidah buaya memiliki akar bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Lidah buaya mempunyai daun dengan warna hijau terang. Daun ini berupa taji tidak kulit. Pinggirannya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik kuning. Tumbuhan lidah buaya tumbuh dengan biji bervariasi. Dapat tumbuh mencapai 20 cm sampai 1 meter. Lidah buaya memiliki batang yang bergerak. Melalui batang mereka nantinya tunas-tunas yang selanjutnya menjadi anak dan lidah buaya tidak memiliki cabang. Di dalam daun lidah buaya terdapat gel kuning dalam tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Gel ini adalah bagian yang paling sering dimanfaatkan dari bagian inti lidah buaya untuk perawatan. Lidah buaya tidak hanya dapat dijadikan tanaman hias karangan rumah, namun juga dari lidah buaya dapat dioleskan pada bagian rambut sebelum keramas agar rambut terjaga kesuburannya. Lidah buaya juga bisa dijadikan masker alami. Lidah buaya juga bermanfaat sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan. Apakah ada yang bertanya? Saya dan Ibu Yokratia ingin mengomentari presentasi kelompok 2. Menurut saya presentasinya lancar, mudah dimengerti, dan suaranya sudah cukup kencang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul lidah buaya. Lidah buaya memiliki nama latin aloe vera atau aloe barbadensis millenia. Lidah buaya adalah salah satu dari 10 tipe nama tanaman terlaris di dunia. Lidah buaya merupakan tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Lidah buaya mempunyai akar serabut dengan batang yang sangat pendek atau bahkan tidak terlihat karena tertutup oleh daun. Daun lidah buaya berwarna hijau segar, agak runcing, tidak tipis, pinggirnya bergerigi, permukaannya berbintik-bintik putih. Tumbuhan lidah buaya tumbuh sekitar 20 cm sampai 1 meter, tergantung jenis lidah buaya yang ditanam. Lidah buaya dapat ditemukan di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Lidah buaya dapat hidup di tempat yang mempunyai suhu panas atau di atas pot atau di pekarangan rumah. Lidah buaya tahan pada kekeringan karena di dalam daunnya banyak tersimpan cadangan air biasa digunakan pada saat kekurangan air. Di dalam daun lidah buaya terdapat jeli bening dengan tekstur kenyal yang berfungsi sebagai cadangan air pada musim kemarau. Lidah buaya tidak hanya dapat dijadikan tanaman hias pekarangan rumah. Jeli lidah buaya banyak manfaatnya, diantaranya dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas agar rambut terjaga kesuburannya. Dan juga bisa dijadikan masker alami bagi wanita, bahkan kosmetik alami karena dapat melembabkan kulit, menghilangkan jerawat, menghilangkan bekas luka, dan dapat dijadikan obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan. Ada yang Saya di biasa ini memberikan komentar. Menurut saya sudah sangat bagus dan jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok terakhir, pamungkas ya, kelompok 6. Silakan kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya Fitrianur Anugrah. Saya dari kawan Jawa. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan laporan hasil observasi yang berjudul lidah buaya. Lidah buaya merupakan salah satu dari 10 tipe tanaman terlaris di dunia yang memiliki potensi untuk bisa dikembangkan sebagai tanaman obat dan juga bahan baku industri. Tanaman ini sering dijadikan tanaman hias di daerah beriklim tropis dan biasanya tumbuh pada tanah yang subur. Di seluruh dunia terdapat lebih dari 350 jenis tanaman lidah buaya, mulai dari yang beracun sampai yang bernilai ekonomis. Namun, lidah buaya mulai dari yang aloe vera yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Untuk perawatan lidah buaya, hal yang dapat dilakukan adalah meletakkannya di tempat yang mudah terkena hujan. Dengan demikian, lidah buaya mempunyai asupan air yang cukup, sehingga tumbuhnya tetap segar. Jika tanaman ini dibudidayakan pada musim kemarau, ada
ada baiknya disiram setiap pagi dan sore. Hal ini bertujuan untuk menghindari kekeringan pada daun akibat panasnya matahari berlebih dan untuk menjaga kesuburan daun. Lidah buaya tidak hanya dapat digunakan sebagai tanaman menghias pekarangan rumah, tetapi juga dimanfaatkan sebagai kosmetik alami, seperti penyubur rambut dan pembersih wajah. Jeli lidah buaya dapat dioleskan pada permukaan rambut sebelum keramas pada menambahkan nutrisi bagi rambut agar tetap terjaga kesuburannya. Jeli lidah buaya juga bisa dijadikan masker alami bagi wanita karir yang tidak sempat merawat wajah. Jika rutin dilakukan perawatan kosmetik alami menggunakan tanaman ini akan memberikan hasil yang diharapkan. Di samping dapat digunakan sebagai kosmetik alami, lidah buaya juga bermanfaat sebagai obat herbal untuk menyembuhkan luka ringan. Dalam pemakaian untuk perawatan kulit, lidah buaya dapat melembabkan wajah, menghilangkan jerawat pada wajah, serta menghapus bekas luka. Sekian dari kami, ada yang ditanyakan? Menurut pendapat saya suaranya sudah bagus, tapi berbicaranya kurang jelas. Ya. Terima kasih atas komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gini ya, Ibu memberikan sedikit review atau sedikit masukan ya untuk presentasi nanti next mungkin kalau berikutnya kalau ada pertemuan lagi dengan Ibu. Nah, terkait dengan presentasi yang tadi ditampilkan oleh kelompok yang sudah tampil, sudah dari keseluruhan sudah bagus, sudah lantang, sudah ada perbaikan lah dari pertemuan sebelumnya. Hanya saja mohon artikulasi atau intonasi kalian itu lebih dijaga ya, agar nantinya ketika orang yang mendengar hasil dari pekerjaan kalian itu tidak salah persepsi gitu ya. Karena ketika kita berbicara mengenai sebuah kalimat tentunya akan memiliki makna yang berbeda tergantung penyampaiannya. Contoh ketika marah ada kata pergi kamu. Nah, ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut dengan nada yang tinggi, berarti orang tersebut otomatis dapat dipastikan marah gitu kan ya. Nah, maka penyampaian maknanya pun akan berbeda dengan hanya menyuruh biasa saja. Pergi kamu, berarti hanya menyuruh pergi tanpa ada embel-embel marah, misalnya seperti itu. Nah, begitupun ketika kalian presentasi, ketika kalian menyampaikan ya hasil diskusi kalian bersama kelompok, mohon diperhatikan intonasi suara, artikulasi, dan lain sebagainya agar pesan yang ingin kalian sampaikan dari hasil diskusi kalian kepada teman yang lain itu tersampaikan dengan baik begitu. Nah, sebelum kita menutup ke pembelajaran di sini, Ibu mau tanya dulu, ada kesulitan tidak selama kalian berdiskusi dan membuat teks ini? Tidak, berarti tidak ada hambatan ya, aman ya? Oke, bagus, anak pintar semuanya ya. Nah, di sini kita ulas dulu terkait dengan pembelajaran kita hari ini sebelum kita melaksanakan untuk pertemuan berikutnya. Jadi, untuk pertemuan kita hari ini, apa saja sih yang kita pelajari? Apa yang kita lakukan hari ini? Membuat atau mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Nah, langkah-langkahnya yang tadi Ibu sebutkan ini hanya sebagai acuan saja atau tips dari Ibu saja. Jadi ketika kalian memiliki trik yang lain atau langkah-langkah yang lain, kalian boleh sesuai dengan kemudahan sesuai dengan kalian gitu ketika kalian mau membuat teks tersebut. Misalnya
saya lebih mudah untuk meneliti objeknya tanpa menulis. Boleh. Nah, tapi saran ibu karena kita sering lupa gitu ya, maka harus dicatat ketika kita mengobservasi. Nah, langkah-langkahnya apa saja? Langkah yang pertama adalah kita ngapain? Amati dulu, betul, amati dulu. Amati dulu objek yang ingin kita observasi. Contohnya gimana? Contohnya adalah ketika kita lihat objek, misalnya yang ingin kita jadikan bahan observasi kita, apa saja? Apa saja yang harus kalian persiapkan? Berarti kalian temukan dulu objek yang menurut kalian menarik. Misal kembali lagi nih tentang kucing. Berarti kalian harus lihat dulu kucingnya secara langsung seperti apa. Jangan hanya sekedar gambar atau sekedar video saja. Karena terkadang kalau yang namanya gambar dan video bisa diedit gitu kan ya. Kecuali kalau kita lihat secara langsung objeknya. Nah, otomatis untuk langkah yang pertama adalah kita harus mengamati objeknya secara langsung. Gitu. Nah, langkah yang kedua ngapain? Mencatat informasi penting dari objek yang kita observasi. Mencatat bagaimana? Ya, sekali lagi, karena teks observasi itu hasil pengamatan, berarti kita harus mengamati objeknya. Apa saja yang kita lihat dari objek yang kita teliti itu? Dari mulai bentuknya mungkin ya, warnanya, ukurannya, kebiasaan hidupnya mungkin ya, makanannya, mungkin manfaat dari objeknya dan lain sebagainya itu kalian catat di dalam catatan kalian gitu. Nah, langkah selanjutnya setelah mencatat informasi yang ketiga itu apa? Nah, menyusun bagian-bagian dari objeknya berdasarkan informasi yang barusan kalian temukan. Contoh, kembali lagi kita membahas mengenai kucing. Nah, dari informasi yang kita temukan setelah mengobservasi, ada bagian apa saja sih dari kucing tersebut? Misal ada bagian dari kepalanya itu ada, ini Bu, ada kumis. Ditulis berarti ada kumis. Kemudian dari mulutnya, mungkin giginya. Kita lihat dari giginya. Konstruksi giginya apakah sama dengan hewan yang lain? Tentunya akan berbeda ya. Nah, dicatat juga. Nah, kemudian informasi itu disusun berdasarkan strukturnya. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada berapa? 3, betul. Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua ada definisi bagian. Yang ketiga adalah Definisi manfaat. Nah, informasi yang kalian temukan tersebut atau yang kalian observasi disusun berdasarkan strukturnya. Nah, baru langkah yang berikutnya adalah yang keempat, apa? Ya, mengkoreksi setiap tulisan yang kalian buat menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, seperti yang tadi Ibu sebutkan, ketika kalian menulis kalimat, dalam kalimat ya, penulisan tanda baca, kemudian penulisan huruf kapital, penulisan imbuhan, preposisi atau kata depan, itu harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia gitu ya. Ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang seharusnya imbuhan. Nah, berarti ditulis rangkai. Nah, sedangkan kalau preposisi atau kata depan dipisahkan. Begitupun kalau kalian menemukan kata yang diikuti dengan penggunaan kata tempat. Kan harusnya kata tempatnya ditulis kapital ya, misalnya di Pangandaran. Berarti huruf P berarti ditulis kapital, betul. Nah, jadi jangan sampai salah ketika kalian menulis teks ini. Tuh, karena kebiasaan siswa sekarang itu yang pertama sering menyingkat kata, betul? Nah, yang disingkat jadi YG, dengan disingkat jadi DGN gitu kan ya. Nah, tidak boleh seperti itu. Harus ditulis sesuai dengan katanya itu sendiri, tidak boleh disingkat. Nah,
Itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Nah, sekarang silahkan keluarkan dulu buku tugasnya. Catat untuk tugas pertemuan berikutnya. Oke, maaf, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah cukup jelas ya Ibu menjelaskan? Nah, untuk pertemuan berikutnya ada tugas dari Ibu. Tugasnya adalah mencari pengertian serta contoh teks anekdot. Sudah? Nah, jadi materi ini nantinya akan kita pelajari di pertemuan berikutnya atau selanjutnya begitu. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan berarti untuk tugasnya mohon dikerjakan dalam buku tugas ya. Maaf, buku catatan karena ini nanti materi yang masuknya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya kita diskusikan apa yang kalian dapatkan di rumah. Ya, jadi nanti ketika kita masuk ke kelas kalian sudah tahu terlebih dahulu, oh anekdot itu seperti ini, contohnya seperti ini. Jadi ketika Ibu menjelaskan pun kalian sudah nyambung gitu karena kalian sudah membacanya di rumah terlebih dahulu gitu. Nah, untuk pertemuan kita hari ini karena masih ada beberapa menit lagi, jadi untuk tugasnya sekali lagi tolong dicatat karena pertemuan berikutnya itu hari Senin ya. Nah, jadi di bagian bawahnya tolong dicatat biar tidak lupa. Dikumpulkan ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya sudah pada hari Senin tanggal berapa ya? Ibu lupa. 17. Tanggal berapa? 17. Ya betul. Silakan 17 Oktober 2022. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Karena ini sebagai bahan kalian untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum ditutup kita berdoa dulu, tapi kita berdoanya akan dipimpin oleh AA Anggara ya. Silahkan ditutup pembelajaran hari ini dengan doa yang dipimpin oleh Anggara ya. Silahkan Anggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutupan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Bu tutup untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi